Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Mauli Dina Barilondo, Muhammad Ridho Akbar, dan Widya Antika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penanganan bencana kebakaran. Indonesia memiliki wilayah yang strategis yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati yang cukup banyak serta iklim yang ada. Indonesia sendiri hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Salah satu bencana yang sering kali terjadi di musim kemarau yaitu bencana kebakaran. Nah, definisi dari kebakaran itu sendiri adalah suatu peristiwa timbulnya api yang tidak terkendali dan dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Nah, kebakaran dapat terjadi di mana saja, baik itu di kantor, perumahan, pusat perbelanjaan, jalan raya, laut, hutan, area persawahan, dan kebun, asalkan terdapat unsur-unsur terjadinya proses kebakaran. Nah, unsur terjadinya kebakaran itu terbagi menjadi tiga unsur. Yang pertama yaitu adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Jenis bahan bakar yaitu yang pertama zat padat seperti kertas, sampah kering, kayu, kain, dan daun. Kemudian yang kedua zat cair seperti minyak panas, spiritus, alkohol, solar, dan bensin. Dan yang ketiga yaitu LP, zat gas seperti LPG dan LNG. Unsur yang kedua yaitu adanya sumber pemantik api. Nah, sumber pemantik api ini dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama faktor alam seperti panasnya gunung berapi dan petir. Kemudian energi panas listrik seperti konsleting dan arus pendek. Kemudian energi panas karena gesekan seperti mekanis. Kemudian energi panas kimia, energi panas nuklir, dan energi panas matahari. Unsur yang ketiga yaitu adanya oksigen di udara untuk mendukung perubahan. Nah, makin besar kandungan oksigen di dalam udara, maka nyala api juga akan semakin besar. Pada kandungan oksigen kurang dari 12%, tidak akan terjadi kebakaran. Namun, apabila dalam keadaan normal, kandungan oksigen di udara 21% cukup efektif untuk terjadinya kebakaran. Bila ketiga unsur tersebut cukup tersedia, maka kebakaran bisa saja terjadi. Namun, apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka tidak mungkin terjadi kebakaran. Nah, apa saja sih hal-hal yang akan mencegah terjadinya kebakaran? Di sini kami menyimpulkan pencegahan kebakaran di tempat kerja. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan pemeriksaan instalasi listrik yang efektif. Yang kedua, hindari menumpuk beban listrik yang berlebihan pada satu stop kontak. Dan yang ketiga, gunakan pemutus arus listrik sesuai daya yang tersambung. Yang keempat, dilarang merokok di tempat kerja. Yang kelima, menjauhkan sumber api dari barang yang mudah terbakar. Dan yang terakhir yaitu gunakan peralatan elektronik sewajarnya dan sesuai prosedur. Ketidakmampuan pemilik atau pengendali bangunan untuk mengelola kebakaran dapat menimbulkan korban jiwa. Penyebab umum kebakaran yang menjadi bencana besar adalah ketidakmampuan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan untuk keluar atau menyelamatkan diri secara tepat waktu dan aman. Lebih banyak orang tewas dalam kebakaran akibat menghirup asap dan gas beracun dibandingkan akibatnya panas api. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penanggulangan kebakaran. Untuk penanggulangan kebakaran di tempat kerja, yang pertama yaitu menyediakan alat pemadam kebakaran dan fire blanket di tempat kerja. Fire blanket itu adalah lembaran bahan tahan api seperti wol, serat kaca, serat aramid atau kevlar, dan lain-lain, yang fungsinya untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal. Dan yang kedua yaitu menyediakan karung goni
yang dibasahi sebagai pengganti fire blanket untuk memadamkan api. Yang ketiga yaitu memasang detektor yang terhubung dengan sistem alarm sebagai peringatan dini adanya kebakaran. Dan yang keempat yaitu segera evakuasi diri keluar bangunan melalui rute penyelamatan seperti pintu atau tangga darurat. Dan yang terakhir yaitu hubungi pemadam kebakaran sesegera mungkin. Jika kita terjebak di bangunan yang terjadi kebakaran, maka proses penyelamatan dirinya sebagai berikut. Yang pertama, keluarlah dari pintu atau jendela terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu maupun jendela dapat dibuka dengan cepat pada kondisi darurat. Kemudian, membuat rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya 2 jalur keluar dari setiap ruangan melalui pintu atau jendela darurat. Kemudian, apabila terjebak api, lindungi tubuh dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir jika tidak ada jalan keluar menerobos kobaran api. Kemudian, saat terjadi kebakaran, merangkaklah atau menunduk di bawah, tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Kemudian kemampuan bagi setiap orang untuk mengevakuasi diri secara tepat waktu merupakan persyaratan pengendalian kebakaran yang penting. Perlu ada rute penyelamatan diri yang diperiksa setiap minggu untuk memastikan bahwa rute tersebut memiliki penerangan lampu darurat, tidak terhambat, dan pintu dapat dibuka dengan mudah. Semua pekerja pun harus diberi instruksi dan pelatihan tentang prosedur penyelamatan diri dari kebakaran. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.